Gimana jadinya kalau seorang pangeran yang cuma pengen jadi ksatria hebat demi melindungi kerajaan malah dipilih oleh pedang suci legendaris yang seharusnya menentukan calon raja? Bukannya disambut sebagai pahlawan, Raidorol justru dianggap ancaman, dibenci kakaknya sendiri, dikhianati tunangannya lalu dibuang dari istana seperti penjahat. Dan semua itu berawal saat sebuah upacara penting mengubah hidupnya dalam sekejap. Kisah ini diadaptasi dari manga Raidorol Seiken Senki. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat bagaimana semua kekacauan ini bermula. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Raidorol yang akhirnya mencapai hari upacara kedewasaannya dengan damai. Momen penting ini dirayakan dengan penuh sukacita oleh keluarga dan juga tunangannya. Sambil menggenggam erat gagang pedang di hadapannya, Raidorol merasa bahwa hari itu seharusnya menjadi langkah pertama yang ia ambil untuk menuju masa depan yang sangat cerah. Namun, ingatan kembali ke masa 1 bulan yang lalu saat Raidorol Zain, sang pangeran kedua dari kerajaan Zain, sedang berlatih pedang di taman. Di sela-sela latihannya, seorang gadis bertanya kepadanya tentang sosok dewasa seperti apa yang ingin ia capai nanti. Raidorol yang sedang fokus berlatih pun merasa heran dan bertanya balik kenapa gadis itu tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Gadis itu adalah Mertina Marcel, putri dari Perdana Menteri Kerajaan Zain. Mertina merasa pertanyaannya sangat wajar karena bulan depan Raidorol akan segera menjadi dewasa. Ia bahkan sempat menggoda Raidorol dengan menebak kalau pangeran itu mungkin ingin menjadi seorang petualang. Sambil berpikir keras, Raidorol mengakui kalau dirinya memang tidak terlalu mahir dalam urusan belajar. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, ia memutuskan tujuannya. Sebagai pangeran yang lahir di kerajaan Zain, ia bertekad untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan keluarga kerajaan, yaitu menjadi ksatria hebat yang akan mendukung dan melindungi kerajaan ini dari serangan musuh, serta bekerja demi mendukung saudaranya. Mendengar jawaban itu, Mertina merasa impian menjadi ksatria pelindung sangatlah luar biasa dan sangat cocok dengan kepribadian Raidorol. Dengan wajah tersipu, Mertina pun bertanya apakah Raidorol juga bersedia untuk melindungi dirinya sebagai ksatria pribadinya yang hebat. Raidorol menatap tunangannya itu dengan serius dan berjanji bahwa ia tentu saja akan mengorbankan apapun demi melindungi kerajaan ini dan juga untuk melindungi Tina. Di tengah momen romantis tersebut, Granar Zain yang merupakan pangeran pertama kerajaan Zain tiba-tiba muncul. Ia memuji bahwa adiknya baru saja menceritakan kisah yang sangat menarik. Raidorol pun menyapa kakaknya dengan akrab. Di dalam hatinya, Granar sebenarnya merasa khawatir jika adiknya merasa cemas mengenai upacara suksesi atau kedewasaan yang akan datang. Namun ia sangat berharap upacara tersebut bisa berjalan dengan sukses. Narasi kemudian beralih menjelaskan tentang pedang suci Dainslave, sebuah pedang legendaris yang sudah diturunkan sejak zaman Raja pertama. Konon katanya siapapun yang berhasil menarik pedang tersebut akan diangkat menjadi raja baru, namun kenyataannya selama ratusan tahun tidak ada satupun orang yang mampu mencabutnya. Kini, ritual tersebut hanya menjadi bagian dari upacara kedewasaan bagi keluarga kerajaan untuk menunjukkan ketegasan resolusi mereka. Kembali ke percakapan kakak beradik itu, Granar merasa kekhawatirannya tidak perlu karena melihat tekad adiknya. Raidorol pun dengan penuh semangat mengatakan bahwa sebentar lagi usianya akan menginjak 13 tahun dan setelah upacara selesai, ia akan resmi dikenal sebagai seorang pria dewasa. Sambil mengelus kepala adiknya dengan penuh kasih sayang, Granar mengatakan kalau ia menaruh harapan yang sangat tinggi pada Raidorol. Mendengar dukungan dari kakak yang sangat dikaguminya, Raidorol pun menjawab dengan penuh semangat bahwa ia berjanji akan menjadi ksatria terbaik. Bahkan ia bertekad untuk menjadi pahlawan paling terkenal dalam sejarah demi bisa melindungi Granar dan juga Mertina. Namun suasana hangat itu seketika berubah drastis saat Raidorol mencoba memegang pedang suci Dainslave. Dengan tekad kuat di dalam hatinya untuk melindungi kerajaan ini, Raidorol tanpa sengaja berhasil menarik pedang legendaris tersebut dari tempatnya. Sebuah kejadian mustahil yang langsung memicu guncangan hebat di ruangan itu. Granar benar-benar syok dan tidak percaya melihat adiknya sendiri berhasil menarik pedang suci tersebut. Ia bahkan sampai berteriak mempertanyakan apa sebenarnya arti dari kejadian ini. Para bangsawan dan saksi yang hadir di sana pun mulai gaduh dan merasa kalau situasi ini benar-benar konyol sekaligus mengerikan. Raidorol sendiri berdiri mematung dengan keringat dingin yang bercucuran. Ia sama sekali tidak menyangka akan berhasil karena ia tahu selama ini tidak ada satupun orang yang mampu mencabut pedang itu.
Ia terus bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa justru dirinya yang terpilih oleh pedang tersebut. Dengan wajah yang terlihat sangat tegang dan penuh emosi, Granar langsung menghampiri adiknya dan menuntut penjelasan bagaimana bisa Raidor menarik pedang suci itu. Raidor yang masih kebingungan hanya bisa menjawab kalau ia pun tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Di saat itulah benih-benih kebencian mulai muncul di hati Granar. Ia merasa sangat tidak terima dan menolak kenyataan yang ada, karena selama ini dialah yang sudah bekerja keras mendukung kerajaan sepanjang hidupnya. Granard merasa dunia benar-benar tidak adil karena bukan dirinya yang terpilih, dan ia terus merutuk di dalam hati bahwa kejadian ini seharusnya tidak boleh terjadi. Karena rasa iri yang sudah memuncak, Granard tiba-tiba merampas pedang itu dari tangan adiknya sambil membentak agar Raidorle menyerahkannya. Raidorle yang kaget hanya bisa memanggil kakaknya dengan nada gemetar. Namun saat pedang itu berpindah tangan, Granar justru terlihat sangat kesulitan menahannya hingga pedang suci itu terlepas dan jatuh berdentang ke lantai. Kejadian memalukan itu disaksikan oleh orang-orang di sana yang langsung meneriakkan nama Granar dengan cemas, sementara Granar sendiri hanya bisa terengah-engah dengan wajah yang dipenuhi amarah dan rasa malu yang luar biasa. Suasana di aula semakin tidak terkendali karena para bangsawan mulai berbisik-bisik mengenai siapa sebenarnya pewaris tahta yang sah. Mereka mulai beranggapan bahwa karena pedang suci telah memilih Raidorel, maka secara tidak langsung pedang itu menyatakan bahwa Raidorel jauh lebih pantas menjadi raja dibandingkan Granar. Mendengar bisikan-bisikan pedas itu, Granar langsung meledak dan membentak mereka semua agar diam. Beruntung, salah satu penasihatnya segera menenangkan Granar dan mengingatkan bahwa mereka sedang berada di area publik. Penasihat itu menyarankan agar situasi ini diurus nanti saja secara tertutup, yang akhirnya membuat Granar mencoba mengatur napasnya kembali meski hatinya masih sangat panas. Dengan sisa-sisa wibawanya, Granar akhirnya berteriak untuk mengakhiri upacara suksesi tersebut. Ia memberikan perintah mutlak sebagai raja sementara dan melarang keras siapapun yang hadir di sana untuk membicarakan apa yang baru saja terjadi, dengan ancaman hukuman berat bagi siapa saja yang berani melanggar. Raidorle yang merasa sangat bersalah mencoba memanggil kakaknya, namun Granar justru bersikap dingin dan menyuruh Raidorle segera kembali ke kamar untuk istirahat. Sambil berjalan pergi dengan perasaan hancur, Raidorle hanya bisa terdiam melihat punggung kakaknya. Di tengah keheningan itu, muncul sebuah kekhawatiran besar bahwa kejadian ini akan memicu perang suksesi yang berdarah di masa depan, apalagi saat ini raja yang asli masih terbaring sakit di tempat tidur. Kemarahan Granar benar-benar sudah mencapai puncaknya hingga ia berteriak dengan sangat keras, mengusir Raidorle agar segera pergi dari hadapannya saat itu juga. Raidorle yang masih sangat muda tentu saja merasa ketakutan setengah mati sampai tubuhnya gemetar melihat kakaknya yang begitu murka. Sementara itu, para pejabat kerajaan yang ada di sana hanya bisa terdiam dan menyaksikan kejadian menyakitkan tersebut tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela Raidorle. Di saat Raidorle sudah pergi, Granar terlihat sangat terpukul dan terus bertanya-tanya dalam hati mengenai kekurangannya, merasa sangat sakit hati karena bukan dia yang dipilih oleh pedang suci tersebut. Sementara itu, Raidorle yang baru saja keluar dari ruangan justru dikejutkan dengan kabar bahwa ia akan segera dikirim ke wilayah terpencil miliknya sendiri. Seorang petugas memintanya untuk bersabar dan menyuruhnya menikmati perjalanan jauh menggunakan kereta, yang tentu saja membuat Raidorle berteriak kaget karena tidak mengerti kenapa ia harus diusir secepat ini. Raidorle merasa sangat keberatan karena ia merasa diperlakukan layaknya seorang penjahat yang dibuang, namun Lockwood Marshall selaku Perdana Menteri Kerajaan Zain mencoba menenangkannya. Lockwood menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi kestabilan pemerintahan kerajaan, dan berjanji bahwa setelah Granar mewarisi takhta dengan stabil, Raidorle akan diizinkan kembali ke ibu kota. Jenderal Basil Gars yang berdiri di sampingnya juga meminta Raidorle untuk bisa mengerti dan menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh Granar tersebut. Suasana semakin mencekam saat Raidorle menyadari bahwa tangannya kini dipasangi belenggu besi yang sangat kuat. Lockwood menjelaskan bahwa berkat pedang suci, kekuatan fisik dan sihir Raidorle telah meningkat pesat. Namun sihir tersebut mengandung racun yang mulai mengonsumsi tubuhnya sendiri. Karena Raidorle dianggap belum bisa mengontrol kekuatan besar itu, pihak kerajaan terpaksa menggunakan segel iblis untuk menekan kekuatannya.
Meski Raidorl merasa alasan itu tidak masuk akal, Lockwood sebenarnya memiliki kekhawatiran tersembunyi bahwa Raidorl bisa saja menggunakan kekuatannya untuk memberontak melawan kerajaan. Raidorl langsung membantah tuduhan itu dengan tegas dan bersumpah bahwa ia tidak mungkin menggunakan kekuatan Dainsleif untuk mengancam saudaranya sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia berjanji akan tetap menjadi ksatria yang setia mendukung kerajaan, baik dengan ataupun tanpa pedang suci tersebut. Raidorl memohon agar mereka memanggil kakaknya karena ia yakin Granar pasti akan mengerti perasaannya. Namun, Lockwood hanya bisa tertunduk sambil menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah final dan tidak bisa diubah lagi. Raidorl merasa dunianya runtuh dan menganggap semua ini adalah kebohongan karena ia tidak percaya kakaknya sendiri akan bertindak sekejam itu kepadanya. Namun, kenyataan pahit kembali menghantamnya saat ditegaskan bahwa seluruh perintah pengasingan dan penyegelan ini memang datang langsung dari Granar. Raidorl hanya bisa terdiam dengan tatapan mata yang kosong dan penuh luka, sementara pelayan setianya hanya bisa memanggil namanya dengan perasaan sedih melihat pangeran yang kini harus menanggung beban pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Raidorl merasa situasi ini benar-benar konyol dan gak masuk akal buat dia terima. Dengan suara yang agak bergetar, dia menatap Tina dan bertanya apa cewek itu paham maksud dari semua kekacauan ini. Meski hatinya hancur, Raidorl tetap berusaha perhatian dan mendoakan agar Tina selalu selamat di jalan serta bisa menjaga dirinya baik-baik selama perjalanan atau perpisahan ini. Dia benar-benar nggak nyangka kalau momen perpisahan mereka bakal jadi segetir ini. Tapi respon Tina justru bikin suasana makin dingin. Dia cuma bergumam pelan menyebut namanya sendiri dengan nada tanya, seolah-olah panggilan akrab itu udah nggak pantas lagi. Tina malah bilang kalau nanti mereka ketemu lagi, dia pengen dengar cerita petualangan Raidorl yang menarik. Jelas aja Raidorl kaget dan langsung ngebantah, karena bukan itu yang pengen dia bahas sekarang. Disinilah sikap Tina berubah total jadi sangat formal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mertina Marcel, putri dari Perdana Menteri yang berkuasa di tanah tersebut. Dia menegaskan kalau panggilan Tina cuma boleh diucapkan oleh tunangannya saja. Dengan tatapan dingin, dia bilang kalau Raidorl mungkin dulu terbiasa memanggilnya begitu, tapi sekarang semuanya sudah berakhir dan hal itu nggak ada hubungannya lagi dengan pembicaraan mereka. Raidorl benar-benar syok sampai mau nangis. Dia nggak percaya dengan apa yang baru aja dia dengar dan nanya apa Tina benar-benar nggak ngerti perasaannya. Tina dengan tenangnya menjelaskan kalau segalanya sudah berubah sejak Raidorl menarik pedang suci itu. Menurut didikan yang dia terima, perasaan itu nggak diperlukan demi stabilitas kerajaan. Dia bahkan menyudutkan Raidorl dengan bilang kalau Raidorl tetap tinggal di ibu kota, kerajaan bakal kacau dan rakyat bakal menderita. Tina seolah-olah mengunci posisi Raidorl dengan bertanya apa Raidorl mau melihat hal itu terjadi, yang bikin Raidorl cuma bisa protes lemah tanpa bisa berbuat apa-apa. Tina kemudian mengingatkan Raidorl soal janji-janji manisnya dulu. Di dalam ingatannya, Raidorl pernah bersumpah bakal jadi ksatria yang mendukung saudaranya dan jadi pahlawan yang melindungi rakyat dari iblis serta musuh. Tina memakai kata-kata itu untuk menyerang balik Raidorl, mengingatkan kalau dulu Raidorl bilang bakal melindungi dia dan negara ini tanpa peduli apapun pengorbanannya. Ucapan itu sekarang terasa seperti senjata yang menusuk Raidorl dari belakang, karena pengorbanan yang dimaksud ternyata adalah membuang dirinya sendiri. Dengan senyum yang kelihatan tulus tapi sebenarnya kejam, Tina bilang kalau itu adalah hal yang luar biasa karena sekarang mimpi Raidorl untuk berkorban demi kerajaan akhirnya jadi kenyataan. Dia benar-benar memojokkan Raidorl dengan menyebut kalau ini adalah momen yang selama ini Raidorl inginkan. Gak lama kemudian ayah Tina yang merupakan Perdana Menteri muncul dan ikut bicara. Dia bilang kalau sebenarnya dia memuja Raidorl, tapi itu cuma karena Raidorl dianggap berguna buat kepentingan negara. Dia pura-pura merasa kasihan, tapi sebenarnya menegaskan kalau posisi Raidorl sekarang sudah nggak ada harganya lagi. Akhirnya, Tina berdiri tegak di depan Raidorl yang lagi berlutut lemas di tanah. Dia menyatakan dengan tegas kalau nggak ada gunanya lagi melanjutkan pertunangan mereka. Baginya, sosok Pangeran Raidor Zein yang dulu adalah tunangannya sudah nggak ada lagi. Di saat itulah Raidor baru sadar sepenuhnya dengan kenyataan yang sangat pahit. Selama ini dia menganggap Tina sangat penting dalam hidupnya, tapi ternyata bagi cewek itu Raidor nggak lebih dari sekadar alat politik.
Tina cuma ada di sampingnya karena memang itu tugas dan tujuannya, bukan karena cinta yang tulus. Di tengah suasana yang makin kacau, Tina tiba-tiba mendekat dan menyentuh dahi Raidorl dengan lembut, seolah-olah dia masih peduli. Dia bertanya apakah Raidorl sedang sakit karena wajahnya kelihatan sangat pucat dan tidak enak badan. Tapi bukannya merasa tenang, Raidorl malah merasa jijik. Dalam hatinya, dia berteriak marah karena Tina baru saja menghancurkan hidupnya. Jadi buat apa basa-basi seperti itu sekarang? Raidorl benar-benar nggak habis pikir melihat Tina yang bisa bersikap tenang dan biasa saja setelah melakukan pengkhianatan sebesar ini. Dia merasa muak melihat wajah Tina yang tanpa dosa itu, sampai-sampai dia menggertakkan gigi karena menahan amarah yang meledak-ledak. Raidorl benar-benar nggak mau percaya kalau orang yang dia cintai bisa sedingin ini. Melihat Raidorl yang langsung berbalik dan pergi dengan terburu-buru, ayahnya Tina malah merasa heran dan bertanya-tanya kenapa pangeran itu terlihat sangat tergesa-gesa. Seolah ada sesuatu yang salah. Raidorl terus melangkah masuk ke dalam kereta dengan kondisi tangan yang masih terikat, sambil menggumamkan nama Tina dengan penuh kepahitan. Di dalam kereta yang sempit itu, dia mulai kehilangan ketenangannya dan memanggil kakak laki-lakinya dengan suara lirih. Dia memegangi kepalanya, merasa dunianya benar-benar runtuh, dan terus bertanya dalam hati, kenapa semua hal tragis ini harus terjadi pada dirinya. Sebelum kereta berangkat, sang Perdana Menteri sempat muncul di jendela kereta untuk memberikan salam perpisahan yang sangat palsu. Dengan nada formal, dia mendoakan agar Raidorl selalu sehat di tempat pembuangannya nanti. Begitu basa-basinya selesai, dia langsung memerintahkan kusir untuk segera berangkat. Kereta kuda itu pun mulai bergerak perlahan, meninggalkan istana yang selama ini menjadi rumah bagi Raidorl. Di dalam sana, Raidorl cuma bisa terdiam lesu sambil menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, mencoba mencerna kenyataan kalau dia benar-benar sudah dibuang oleh negaranya sendiri. Saat kereta mulai menjauh, Raidorl tiba-tiba melihat sosok yang sangat dia kenali berdiri di kejauhan. Ternyata kakaknya ada di sana, berdiri bersama Tina dan sang Perdana Menteri. Melihat kakaknya, harapan kecil muncul di hati Raidorl, dan dia pun memanggil kakaknya dengan penuh harap. Dia merasa pasti ada kesalahpahaman di sini dan gak percaya kalau kakak kandungnya sendiri tega mengabaikannya dalam situasi seperti ini. Dia terus memanggil kakaknya, berharap pria itu akan menghentikan kereta dan menyelamatkannya dari nasib buruk ini. Namun harapan itu langsung hancur saat Raidorl melihat ekspresi wajah kakaknya dari dekat. Tatapan mata sang kakak sangat dingin, tajam, dan sama sekali nggak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Hal ini membuat Raidorl teringat kembali masa-masa indah dulu saat kakaknya masih sangat baik dan sering mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang sambil tersenyum lebar. Perbedaan antara masa lalu yang hangat dan kenyataan sekarang yang sangat dingin membuat hati Raidorl benar-benar hancur berkeping-keping. Raidorl akhirnya menyerah dan jatuh terduduk di lantai kereta dengan lemas. Sambil memegangi dadanya yang terasa sesak dan tangan yang masih terikat rantai, dia cuma bisa mengerang kesakitan menahan beban emosional yang begitu berat. Saat kereta kuda itu terus melaju menyusuri jalanan sepi menuju tempat pengasingan, Raidorl nggak bisa lagi menahan rasa frustrasinya. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya, melepaskan semua rasa sakit, amarah, dan keputusasaan yang dia pendam, hingga suaranya bergema di sepanjang jalan yang dia lalui. Dan mungkin sampai di sini dulu kisah Raidorl yang baru aja kehilangan segalanya dalam satu hari. Dari pangeran yang punya masa depan cerah, sekarang dia malah dibuang oleh keluarga, negara, bahkan orang yang paling dia percaya. Kalau menurut lu Raidorl bakal bangkit dan balas semua pengkhianatan ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau rame, gua lanjutin ke part berikutnya.